Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Sapata dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Fisika Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sebelumnya, mohon izin kepada yang terhormat Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOSI, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih. Saya dari perwakilan kelompok 3 diberikan amanah untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Hukum Islam. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Rini Agustin, Yundagara, dan saya sendiri Tala Sapata. Kemudian kita akan membahas sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata qara'a, yang artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi yang pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul Allah, dan hari kiamat. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa berarti cara yang dibiasakan. Secara istilah, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Adapun hubungan as-sunnah dengan Al-Quran dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, mu'akkid, yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas oleh As-Sunnah. Yang kedua, bayan, yaitu As-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Adapun yang ketiga adalah ijtima. Ijma berasal dari bahasa Arab yang berarti kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adapun macam-macam ijma, yaitu ijma qauli, yang berarti suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Kemudian ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya, diam di sini dianggap menyetujui. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. Qiyas ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan ra'yu yang telah marak hingga zaman Syafi'i, dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Al-Quran maupun Sunnah, maka qiyas ini pun diatur dalam sistem metode pengambilan hukum. Qiyas ini baru bisa menjadi sumber hukum bila yang dimaksud adalah hasil deduksi dari qiyas tersebut. Akan tetapi, itu tidak mungkin. Seorang mujtahid tidak bisa mengambil hukum baru dari hasil deduksi qiyas. Ia harus berqiyas kembali dari Al-Quran atau Sunnah. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Adapun kemudian, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagian besar pendapat ulama fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma dan qiyas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan presentasi yang bertemakan
Hukum Islam telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kita dan umumnya untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.